landing tadi, mantap kan? Isi jatuh-jatuh dari landingnya. Oke, kita gak bahas itu. Hari ini gue bakal bahas apa itu tentang moderasi beragama. Ya, seperti yang kalian dengar, gue bakal bahas apa itu moderasi beragama. Sebelum ke moderasi beragama, gue di sini akan sedikit menjelaskan lebih tepatnya apa itu arti kata moderasi. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedangan. Maksud sedang ini ialah tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Baik, seperti yang kalian dengar kan tadi, kata moderasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio yang berarti kesedangan, dan maksud tidak kekurangan pun tidak kelebihan. Dan pun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah moderasi berakar dari kata sifat moderat yang berarti selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Ekstrim yang dimaksud itu tidak berlebihan, terlalu fanatik dan lain-lain itu pokoknya. Kalau kata moderasi digabungkan dengan kata beragama, jadinya moderasi beragama. Nah, moderasi beragama di sini adalah cara pandang kita dalam agama, cara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Dalam artian kita itu tidak terlalu fanatik terhadap agama sendiri, kita tuh tidak menjelek-jelekan agama orang lain karena ajaran agama orang lain itu tidak sesuai dengan kita gitu loh. Itu secara singkat pengertian moderasi beragama. Dan kau kan bertanya, Bang, apakah penting moderasi beragama? Penting lah, sangat penting, karena seperti yang kita tahu kan, di Indonesia ini ada banyak agama, dan itu kan dari Hindu, Islam, Buddha, Kristen, Protestan, Kristen, Katolik, sama Konghucu ya. Nah, kalau misalnya kita di Indonesia tidak menerapkan moderasi beragama, itu jadinya bakal dari konflik agama sih, karena kalian tahu kan kehidupan di Indonesia itu sangat lekat dengan yang namanya agama. Tidak ada kegiatan sehari-hari yang tidak berhubungan dengan agama. Mohon maaf kalau di belakang ada suara buruk ya, mohon maaf. Oke, lanjut. Terus cara menerapkan moderasi beragama gimana ya? Itu kita moderasi agama itu bisa diterapkan dari kecil, dari penyuluhan dari orang tua ataupun dari guru-guru di sekolah. Dan ya supaya kita tuh bisa supaya kita tuh tidak terlalu fanatik terhadap agama. Kakak nanya, Bang, kalau moderasi itu kan artinya sedang, artinya di tengah-tengah dong. Artinya kalau kita mau moderasi agama, kita tuh beragama setengah-setengah dong. Oh, tentu tidak dong. Bermoderasi agama itu bukan berarti beragama setengah-setengah. Kalau bermoderasi agama itu kita tetap menjalankan kegiatan agama kita, ajaran agama kita, tapi kita itu tidak melebih-lebihkan dari ke orang lain atau orang yang beda agama dengan kita. Jadi kita tuh ya tetap menjalankan agama, tapi kita tetap menghormati agama orang lain, dan kita tuh harusnya tidak terlalu ekstrim itu terhadap cara pandang agama kita itu. Kita tuh soleh, toleransi dan lain-lain. Itulah pentingnya moderasi beragama. Dan ya, Bang, kalau tidak ada moderasi beragama, kalau kalian bertanya seperti itu, ya kan itu akan gimana ya? Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi kalau moderasi agama itu tidak diterapkan, apalagi diterapkan sejak awal, itu sejak kecil, itu bakal banyak kasus-kasus di pelecehan agama ataupun pembulian terhadap agama lain, pembunuhan, dan lain banyak lah pokok konfliknya. Itu udah pernah masuk di berita-berita di Indonesia itu kan, seperti contohnya karena terlalu ekstrem dengan agamanya, lambang Pancasila itu ingin diganti dengan dengan ideologi agamanya. Itu kan termasuk cara pandangan ekstrem. Itu kan seperti yang kita tahu kan, Pancasila itu adalah lambang negara Indonesia yang menyatukan dari Sabang sampai Merauke, yang dimana kita tahu kan ini satu beda-beda keyakinan, dan itu pun susah untuk disatukan. Dengan adanya Pancasila, dari berbagai macam keyakinan di Indonesia itu bisa disatukan, yang dimana di Pancasila kan ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetap satu. Nah, dalam kasus ini ada satu orang yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi agamanya, dan itu sudah melanggar hukum gitu loh.
Oke, dalam 4 tahun terakhir, Kementerian Agama aktif mempromosikan pengaruh utamaan moderasi beragama. Moderasi agama adalah cara pandang kita terhadap beragama secara moderat. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, moderasi agama itu sangat penting. Moderasi agama sungguh merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan yang baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Moderasi agama merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga, dan masyarakat. Tutur Wakil Presiden Wapres KH Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan kuncinya pada acara Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB di Indonesia tahun 2020 melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres Jalan Diponegoro nomor 2 Jakarta Pusat Selasa tanggal 13/11/2020. Ya, seperti yang dikatakan ini, moderasi agama itu sebenarnya sudah diterapkan lama di Indonesia, cuma pemahamnya itu kurang dan ada orang-orang yang masih salah memahamkan kalau kita bermoderasi agama berarti kita beragama di tengah-tengah. Itu mah salah persepsi. Itu saya juga sempat baca berapa berita atau kasus-kasus yang berhubung dengan agama yang notabene ini sangat sensitif di Indonesia kalau kita bahas, tapi saya berusaha untuk tidak menyebutkan pelaku ataupun dia berasal dari agama mana. Jadi kasus yang pertama adalah pura di Lumajang itu dirusak oleh orang tak dikenal. Ya, seperti yang katakan pura ya, kita kan pura itu milik umat agama Hindu, yaitu dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Wow, dan gua jujur pas baca berita ini, ini orangnya mikir apa itu, kenapa sih gunanya kalian merusak ataupun sara terhadap agama lain itu kan. Nanti untuk sumber beritanya gua bakal kasih lihat di video ini, ntar gua kasih fotonya. Terus yang kedua itu penyerangan terhadap ulama di Lamongan. Penyerangan terhadap ulama juga menimpa seorang kiai di Lamongan bernama Abdul Hakam Muharram pada tanggal 19 bulan Februari. Korban merupakan pengasuh pondok Karangasem Panjalan Lamongan tersebut diserang oleh seorang pria yang berlagak gila. Ini apakah prianya berlagak gila atau emang gila beneran atau emang sengaja gila itu biar dia tuh gak kena hukum, tapi yang jelas ini udah termasuk dalam ekstrim, dalam kata ekstrim itu loh, tidak menyukai agama orang lain yang kita serang aja itu. Waduh man. Terus perusakan masjid di Tuban. Wow, sumpah ya, gua nih baca berita-berita model kayak gini nih orang pikirnya apa itu, Indonesia tuh agamanya banyak, moderasi beragama tuh udah pernah diajarkan, dan itulah pentingnya moderasi beragama yang diajarkan sejak kecil. Bukannya sejak kecil harusnya dikasih ASI, dikasih pendidikan benar, ini pasti kecil dikasih makan kan, terus dididiknya itu untuk sara ya kayak gini jadinya. Wah, nggak tahu lagi gua. Terus yang terakhir itu ada ancaman bom di Klanteng Kuantoy Koin Karawang. Gua gak tau bacanya kayak gimana, ntar gua taruh aja di video. Itu bro, dari keempat kasus yang gue baca itu, apakah itu benar apa adanya, tapi kalau itu emang benar, wah parah sih. Dan ya dari kasus-kasus itu kalian tau lah kenapa kan moderasi beragama itu sangat penting. Bukannya moderasi itu kita beragama setengah, bukan, itu memang benar penting sekali untuk menjaga kerukunan di Indonesia yang notabene banyak berkepercayaan, banyak sesuatu yang harus dijaga itu kan. Apalagi berhubungan agama yang sangat sensitif apalagi dibahas di zaman sekarang. Jadi ya benar, moderasi agama itu sangat penting dan harus diterapkan dari sejak kecil itu, supaya pemahaman kita terhadap agama lain tidak salah gitu, dan kita juga tidak terlalu ekstrem terhadap agama kita sendiri, terlalu berlebihan, fanatik dan lain-lain. Pentingnya toleransi dan lain-lain itu sangat penting sih. Itulah kenapa moderasi agama sangat diperlukan, ya, sangat diperlukan. Dan kalau kalian nanya, bang, apakah lu udah menerapkan moderasi beragama?
Bisa dibilang gua tuh orangnya masih kurang dalam moderasi beragama, bukan berarti gua syarat terhadap orang lain, bukan. Lebih tepatnya itu apa namanya, walaupun gua berusaha untuk menghargai agama orang lain, tidak menjelekkan, tapi kadang-kadang gua tuh merasa masih tidak nyaman gitu loh. Dalam artian wah ini kok kerjaannya gini, padahal di agama gua tuh gak gitu, tapi gua masih tetap berusaha untuk diam dan tidak mengejek-ngejekkan. Gue berusaha untuk menghormat kepercayaannya karena itu merupakan keragaman di Indonesia itu. Dan di sini saya juga akan menjelaskan, itu lanjut menjelaskan peran strategis tokoh agama dalam moderasi beragama. Pastinya sangat penting dong. Seorang tokoh agama itu berperan penting dalam moderasi agama pasti. Para tokoh agama memiliki peran strategis bagi umat dalam menggerakkan moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Oleh sebab itu, tugas penguatan kerukunan umat beragama dari di samping dilakukan oleh pemerintah juga harus dilakukan oleh para tokoh agama. Benar banget. Kan kita tahu kan di setiap agama itu pasti adanya tokoh agama. Kalau di Islam namanya ustadz, kalau di Hindu namanya pemangku atau pinandito, kalau di agama lain seperti di Kristen namanya apa ya, gua lupa, nanti gua taruh jadi video. Terus tuh di agama Buddha juga ada, itu kan itu tokoh agama dalam setiap agama itu memang benar sangat penting untuk menjalankan sebuah moderasi agama dan mendidik anak-anak muda atau anak-anak usia dini dalam bermoderasi agama. Kalau mereka tidak mendidik anak-anak usia dini atau kalangan yang masih muda tentang pentingnya moderasi beragama, itu bakal menjadi sebuah celah bagi oknum-oknum yang ingin memecah belah Indonesia dengan jalur konflik agama. Makanya peran tokoh agama dalam moderasi itu sangat penting. Dan kita juga sebagai masyarakat biasa yang kita masih mahasiswa bekerja, itu juga penting untuk kalau kita untuk mengajarkan tentang moderasi beragama. Walaupun kita tidak tahu banyak, tapi setidaknya kita tahu bahwa moderasi beragama itu kita tuh tidak boleh ekstrim terhadap ajaran agama sendiri gitu. Kalau karenanya perilaku apa saja yang termasuk ekstrem dalam ajaran agama yang gua baca-baca, yang gua pahami itu ada beberapa. Yang pertama itu, jika ada seseorang yang bertindak melanggar hukum atas agamanya, padahal di agama sendiri itu pasti kita dijelaskan kita tidak melanggar hukum, karena itu udah termasuk ekstrem. Terus yang kedua, jika ada seseorang yang melakukan perbuatan sara, intoleransi terhadap pemeluk agama lain, melakukan pembulian, bahkan sampai pembunuhan karena tidak sesuai dengan ajaran agama, karena terpenatik terhadap agamanya sendiri, itu juga termasuk ya ekstrim beragama. Dan apalagi ya, kalau ada seorang yang melakukan perusahaan fasilitas umum karena tidak sesuai dengan ajaran agamanya, itu juga termasuk ekstrim sih. Makanya ajaran moderasi beragama itu sangat penting gitu loh. Dan kita tahu kan di setiap agama pasti mengajarkan toleransi, pasti mengajarkan untuk kita tidak terlalu fanatik terhadap agama kita. Emang kita tuh boleh kental terhadap ajaran agama kita boleh mendalami ajaran agama kita, tapi kita tuh harus tetap berpikir bahwa ajaran agama kita itu tidak boleh untuk mengejudge ajaran agama orang lain gitu. Karena itu bakal misalnya menyebabkan perpecahan, baik itu perpecahan dalam sebuah RT, RW, kecamatan, bahkan bisa sampai negara gitu. Makanya kalian yang masih muda yang sudah mengerti apa itu moderasi agama, termasuk saya kan, saya sendiri walaupun tidak terlalu memahami secara mendetail, tapi setidaknya saya tahu secara umum bahwa moderasi beragama itu merupakan suatu yang harus diterapkan, yang dimana kita beragama itu berada di jalan tengah, yang artinya netral, tidak menjelekkan tapi menghargai agama-agama orang lain gitu loh. Itu saja yang bisa saya jelaskan untuk
pengertian moderasi agama, yang dimana intinya itu moderasi beragama adalah kita beragama di jalan tengah, yang artinya kita tidak ekstrim dengan ajaran agama kita tersebut. Baik, sekian dari penjelasan saya, semoga dapat dipahami dan juga semoga dapat diterima dengan baik. Kalau ada yang salah mohon maaf. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih.